kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang deskripsi ruang lingkup dokumentasi dan informasi hukum yang merupakan salah satu tugas mata kuliah pengelolaan informasi hukum. Ruang lingkup dokumentasi dan informasi hukum itu terdiri dari 18 aspek. Yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum merupakan sekumpulan kertas yang dijilid menjadi satu yang berisi mengenai hukum. Contohnya ialah buku hukum acara pidana yang ditulis oleh Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan dan kawan-kawan. Yang kedua yaitu buku bidang lain, yaitu merupakan buku yang membahas tentang bidang-bidang lain namun masih memiliki kekuatan hukum atau masih terkait dengan hukum. Contohnya yaitu pengantar ilmu hukum Islam yang ditulis oleh Dr. Rohidin SH.MAG, di mana hukum Islam ini ialah seperangkat yang sangat penting di dalam Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan keagamaan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengatur kehidupan orang-orang Islam dalam seluruh aspeknya. Yang ketiga yaitu buku rujukan, di mana buku rujukan ini ialah buku yang memuat informasi singkat dan padat mengenai beberapa hal yang diperlukan oleh penggunanya. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Kamus Istilah Hukum yang ditulis oleh Viswando, di mana kamus ini memuat berbagai istilah hukum dihimpun dalam seluruh bahasa, baik dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Keempat yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan ini ialah himpunan aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta harus ditaati oleh siapapun yang terkait. Contohnya yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Keadilan Agama di Indonesia yang berisi mengenai peraturan-peraturan keadilan keagamaan di Indonesia ini. Yang kelima yaitu Jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu dalam menghadapi suatu perkara, dimuat dalam undang-undang dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya untuk menyelesaikan masalah perkara yang sama. Contohnya, tindak pidana pencurian arus listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan di Banda Aceh, di mana jurisprudensi tentang tindak pidana pencurian arus listrik ini ialah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pencurian arus listrik dan cara-cara mencegahnya. Yang keenam yaitu laporan penelitian hukum, yaitu laporan terkait kebutuhan praktik hukum yang berkaitan dengan ajaran keilmuan hukum. Yang ketujuh, hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum merupakan hasil atau rangkaian dari persidangan yang membahas suatu masalah tentang hukum penanganan ahli. Contohnya yaitu menyikapi pembahasan RUU KUHP, di mana seminar ini membahas tentang kerjasama MAHU-PIKI dengan Universitas Padjadjaran Bandung. Yang kedelapan yaitu naskah akademik, merupakan naskah hasil penelitian tentang suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya yaitu rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Rancangan ini bertujuan sebagai acuan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai substansi ide yang diperlukan dalam membuat sebuah rancangan peraturan daerah ini. Yang kesembilan yaitu clipping bidang hukum, merupakan kumpulan potongan artikel hukum yang berasal dari media cetak yang disusun dan dibuat berdasarkan periode tertentu. Contohnya yaitu Nasib Denny Indrayana, Tunggu Pakar Hukum Pidana UI, di mana di dalamnya memuat tentang status hukum Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana akan diputuskan Polda Metro Jaya setelah meminta keterangan ahli dari pakar hukum pidana UI terkait dugaan penyebaran fitnah terhadap Al-Quran.
negara ialah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Contohnya, Berita Negara Republik Indonesia. Si berita resmi Republik Indonesia ini dijadikan sebagai acuan bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Yang ke-11 yaitu lembaran negara. Lembaran negara merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala pengumuman, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara. Yang ke-12 yaitu lembaran daerah. Lembaran daerah ialah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Yang ke-13 yaitu himpunan berseri, merupakan sekumpulan keputusan menteri dalam bidang-bidang tertentu yang dikemas dalam satu buku yang diterbitkan secara rutin. Yang ke-14 majalah hukum. Majalah hukum merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terbit pertama kali pada tahun 1990. Yang ke-15 majalah lain. Majalah lain merupakan suatu penerbitan yang diterbitkan secara berkala yang berisi berbagai macam artikel dalam subjek yang bervariasi yang ditujukan kepada masyarakat. Yang ke-16 surat kabar. Surat kabar merupakan penerbitan yang ringan dan mudah dibuang yang biasanya dicetak dalam kertas yang berbiaya rendah yang berisi berita terkini dalam berbagai aspek. Yang ke-17 brosur dan pamflet. Brosur merupakan buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman yang diselesaikan dalam satu kali terbit. Pamflet merupakan kertas promosi yang sengaja dicetak bolak-balik dan tidak ditambahi dengan cover. Yang ke-18 yaitu bahan pustaka non-buku. Contohnya yaitu mikrofilm, compact disc, microfiche, dan lain sebagainya. Bahan pustaka non-buku ini bertujuan untuk menunjang perbaikan informasi agar lebih lengkap, bervariatif, dan lebih menarik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.